Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali seperti biasa tiap sore jam 4 sore ya ada gue Herjuno Saputra di podcast ini dan kalau hari ini agak tampilannya beda. Pakai jas and suit gitulah. Serius. It's not that serious basically karena tadi ada aktivitas ya biasa namanya jurnalis. Jadi buru-buru um, time-nya agak mepet banget makanya langsung ke sini. Tapi anyways, we gonna talk about something very light, nggak terlalu serius seperti biasa ya di podcast ini dan bahasannya pun juga nggak melulu soal politik, ekonomi, sosial, nggak yang berat-berat. Ada kalanya kita ngomongin hobi, musik, what else, olahraga dan macam-macam. Jadi sebenarnya podcast ini menawarkan teman-teman berbagai hal yang bisa dipelajari untuk mengarungi hidupnya sehari-hari. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan tentunya apapun yang dikerjakan bisa menjadi berkah untuk banyak orang, nggak cuma untuk diri sendiri dan keluarga, tapi juga untuk lingkungan, kalau bisa lebih luas lagi untuk bangsa dan negara. Nah, kalau bicara podcast hari ini seperti biasa tayang di banyak platform yang kita punya, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada Facebook, ya semuanya @Partai Perindo, tinggal dipilih aja, pilih yang mana. RCTI Plus, Okezone, Sindo News, anyus.id dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi teman-teman boleh pilih itu ada kurang lebih 10 platform, ada apps online juga yang bisa ditonton dan semuanya bisa di-archive sih. Jadi kalau nggak nonton sekarang bisa nonton lagi di rewind malamnya gitu ya. Apalagi di YouTube. Aku sih seringnya nonton di YouTube buat review aja gitu ya. Nah, bicara juga mengenai e-voucher seperti biasa akan ada kurang lebih ada 3 pemenang masing-masing e-voucher senilai Rp100.000. Nanti tinggal bikin kolom di komentar di podcast ya. Tentang bahasan yang kita hari ini. Misalnya bahasannya soal tempe. Wah kak, tempe sekarang lagi mahal ya. Semoga ini bla 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 harganya semakin bisa terjangkau. Jadi hal-hal kayak gitu komen atau quotes yang relate sama obrolan kita hari ini. Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Nah, bicara mengenai tema hari ini menarik banget ya. Ini baru aja tadi ya aku Google dan juga baca bahwa di Indonesia jumlah pengguna media sosial itu ada 191,4 juta pengguna media sosial. Jadi kebayang 191 juta sekian ya di Januari 2022 dan ini naik sekitar 21 juta dibandingkan 2021. Nah, bayangkan kan media sosial kita ini powerful banget. Tapi ya banyak pertanyaan, mungkin banyak orang ada juga kemarin ada not research ya, tapi ada survei lah gitu Indonesia orang yang paling tidak ramah di media sosial kalau kita bicara mengenai netizennya segala macam. Nah, bahasan kita ini erat kaitannya dengan pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, untuk membahas mengenai tema kita hari ini, Juno sudah kedatangan ada kakak cantik ya, Kak Sela Santika. Iya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabar Mas. Kak Sela? Alhamdulillah Aduh kakak, baik. ini nama aku panggil Kak Sela, kamu boleh panggil aku Dede aja. Nggak pakai Kak Juno juga. Sehat ya Kak Sela ya. Iya Kak sehat. Sela ini adalah anggota bidang media dan komunikasi massa ya, Iya komunikasi benar. massa DPP Pemuda Very. Perindo. Waduh, panjang ya jabatannya ya. Oke, ini Sama. kita aku suka deh blazernya warna biru muda gitu. Iya. Warna favorit? Iya, salah satu warna Salah satu favorit. warna favorit ya. Kenapa? Emang warnanya suka yang soft-soft gitu atau gimana? Iya, Kenapa? mungkin menyimpulkan kepribadian Oh baik kali ya. ya. Aku juga sih. Aku karena kenapa suka soft-soft? Karena aku sebenarnya pemalu. Oh, sama dong Iya kita sama ya. dong ya sebenarnya. Enggak, I mean, tapi warna memang kalau yang ngejreng agak terlalu gimana Nggak gitu ya. pede sih, Agak lebih pede nggak pede. juga. Tapi ada yang suka, ada yang Iya. pede, boleh silahkan gitu ya. Nah Kak Sela, kalau boleh sebelum kita ke tema dulu. Kak Sela Mm-mm. sekarang kegiatannya apa aja sih daily? Aha. Daily itu aku ngurusin usaha juga, aku Oke, woman entrepreneur ya oke, kan. mhm, Kerja juga di oke. makeup artist. Iya. Oh oke asik. And then Kuliah. kuliah Iya. juga. Jadi ada usaha kecil-kecilan tadi, Iya. makeup artist juga Iya. MUA ya kalau Iya. orang bilang ya. Terus kuliah juga Iya, dan tergabung benar. di tadi Pemuda Perindo ya. Iya benar. Aduh, sibuk banget dong.
Ya kalau bisa dibilang sibuk sih ya. Cuma Mhm, ya tergantung kita bagaimana cara kita memanage waktu kita sih ya. mhm, benar. Mengatur. Jadi kalau misalkan di Perindo ini Mhm, ya, mhm. kan nggak selalu every time ya, Aha, every day. aha. Dimana dalam 1 minggu itu kita rapat hanya 1 kali. Mhm. Jadi ya bisa menyempatkan waktu untuk itu. Oke, nice. Karena aku yakin Kak Sela tadi masih muda, kegiatannya banyak. Benar. Pasti disebutin tadi belum lagi ke partai sibuk banget pasti. Tapi semua bisa Bisa, diatur ya. bisa diatur. Ini pertanyaan yang pasti orang juga ketika tahu Kak Sela tadi dengan berbagai kegiatan plus ada di partai politik ya. Iya benar. Pasti sering nih banyak yang nanya, kenapa terjun ke let's say politik seperti itu? Iya, Perempuan lagi loh. benar. Jawabannya apa? Jarang sekali ya perempuan masih Iya, muda betul. mau terjun ke dunia politik. Sebenarnya simple sih ya. Saya masuk dunia politik karena saya juga masih baru banget, baru di Perindo. Eh, Pengen nambah wawasan, apalagi di sana kita banyak benefit yang bisa kita dapatkan. Kita bisa bergabung sama orang-orang hebat di dalamnya ya kan. Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa menyalurkan ide-ide kita di situ. Oke, ya karena politik anak muda kan pikirannya konteksnya serius gitu ya, Iya, orang tua ya. benar. Padahal benar di sini juga kita belajar leadership ya, Iya, benar. belajar komunikasi. Iya, benar. Jadi sebenarnya kayak kita berorganisasi lah. Iya, benar. Oke, nice ya ya. Itu kenapa Kak Sela tadi memilih terjun ke politik ya? Iya. Nggak takut? Enggak sih, karena saya masuk di politik itu juga enggak punya obsesi apapun. Oke, good. Kan kebanyakan orang masuk ke politik Ya punya ada ya ambisi ya tertentu ambisi ya. ya. Kalau Oke, saya sih good. enggak, lebih ke ya enggak ada salahnya kita mencoba. Benar. Kita ingin tahu ya kan. Aha. Apalagi di umur saya yang masih terbilang muda, Betul. menambah wawasan aja. Menambah link juga Iya, loh. benar, koneksi ya Benar. kan, benar. Benar, karena sebenarnya menurut saya anak muda juga kenapa enggak untuk terjun ke politik ya? Karena masih muda, jalannya masih panjang. Iya, Jadi ada banyak pembelajaran pastinya ya. benar. Jadi bukan the only goals misalnya pengen jadi di Senayan atau apa Iya, ya. Ya no. itu bonus sebenarnya. Tapi the rest tuh sebenarnya pembelajaran untuk Iya, diri sendiri. benar. Ya Kak Sela ya. Oke, nice. Oke. Kak Sela, kita bicara media sosial. Punya berapa medsos? Punya 4 ya. Apa? Instagram, TikTok, Oh, oke. WhatsApp, Telegram udah. Telegram. Aku sih yang aktif sebenarnya Instagram. Instagram sama. TikTok punya tapi nggak aktif, cuman buat lihat-lihat aja. Facebook udah punya lama, tapi nggak aktif juga. What else? Twitter ada untuk nyari berita. Oh Ya. iya. Kalau WhatsApp ya of course, Telegram bukan nggak suka, lebih karena into WhatsApp jadi ya udah gampang gitu kan. And then ya itulah. Nah kalau bicara mengenai medsos, sehari berapa jam ngakses medsos? Nggak bisa diiniin juga ya, kalau sesempatnya aja. Sesempatnya aja. ngecek Tapi medsos. Kak Sela itu yang orang yang benar-benar kayak, aduh melek langsung handphone atau sebelum tidur atau gimana? Tapi anak milenial kebanyakan sih seperti itu. Iya sih. Melek, bangun tidur, Itu handphone yang dicari. dicek. Aku pun sekarang kalau nggak aku batasin ya Kak Sela akan seperti itu. Jadi makanya kalau aku udah melek nih tidur bangun, ada mau hasrat mau ngambil handphone tapi enggak, ntar aja dulu. Tunggu dulu. Jadi pasangan Bener. Jadi pasangan kita ya. Bener. Mau tidur pun aku handphone kadang aku jauhin terus aku matiin. Iya, emang harus. Flight mode ya. Iya, Kak Sela juga ngerasa gitu. Ngerasa kayak sama. Karena bukan apa-apa. Kalau Kak Sela ngerasa kalau kita overtime gitu, main handphone, main gadget mulu. Menurut Kak Sela pendapatnya gimana? Ya nggak baik juga ya. Aha. Tapi kalau kita tergantung cara kita menggunanya. Kalau kita menggunanya di gadget itu mencari ilmu atau banyak manfaatnya, ya nggak, it's okay. Ya, Karena kan benar. kebanyakan Karena buat belajar iya, misalnya ya. kebanyakan kan kerjaan itu kan ada di gadget ya. Benar. Nah kalau aku lihat di sini orang Indonesia tuh memang kalau bicara rata-rata orang Indonesia ya menghabiskan 3 jam 14 menit sehari untuk mengakses media sosial. Masih sedikit sih sebenarnya 3. Iya. Cuman kalau kita bandingin, kita kan kerja mungkin 8 jam ya sehari, 8-9 jam. Jadi 3 jam ya main medsos lumayan tuh ya. Bukan istirahat kan ya. Bener. 3 jamnya. Nah, bicara mengenai pengguna aktif media sosial, Kak Sela ya. Di Indonesia itu ada 191 juta. Pengguna. Yes.
luar biasa ya. luar biasa Dan naik sekali. angkanya dari 2021 ke 2002. Masalahnya nih ya, anak-anak muda kita, bukan anak-anak muda doang ya, orang tua pun juga yang pakai medsos sering tadi uh, percaya hoax, Iya, penipuan, ujaran kebencian, hate speech, diskriminasi, even bullying. Ya, gimana Kak Sela melihat fenomena ini bahwa pengguna kita besar tapi tidak diimbangi dengan literasi, edukasi, gimana? ya sangat Mhm, memprihatinkan mhm, sekali ya. mhm. Karena kan di sosial media ini sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita Betul, dapatkan. betul. Tergantung kita bagaimana caranya kita menggunakan sosial media. Tapi dengan hal-hal yang seperti itu, sepertinya kurang didikan bersosialisasi sih, Mhm, bersosial media mhm. kurang kurang rasa empatinya. Betul. Apalagi kan netizen ya berkomentar berkomentar tuh Mhm, sesuka hatinya ya mhm, kan. mhm. Jadi sangat memprihatinkan sih. Oke, berarti di sini em, kita tuh kadang gini Kak Sela, sering lupa kalau media sosial tuh sama aja kayak dunia nyata ya. Iya benar. Kita nggak bisa seenaknya, komen atau menjudge hate speech gitu. Kalaupun itu pun aku pun pribadi ya, kadang ada masalah sesuatu gitu di apalah di sosial media. Pengen komen gitu ya, terus aku ingat lagi, oh nggak boleh gitu. Iya. Gimana kalau aku yang diginiin kan? Iya benar. Nah kalau Kak Sela ngelihatnya apa yang Kak Sela sering nggak sih gemes tapi mau komen terus hari nggak jadi Ya, apa? ya pernah, Ah, ya pernah. Jadi cuma kayak gini aja. hmm, Kalau saya di posisi orang yang saya ingin bully itu bagaimana? Bagaimana betul. dengan sikap mentalnya yang Hmm, dibully itu? Saya ngerasa kayak udahlah, nggak baik. Lebih baik saya menjaga sikap, betul. etika Aha, dalam bersosial media. benar. Sosial media tuh apalagi kalau kita masuk ranah orang ya, misalnya eh, page-nya orang. Itu kayak rumahnya orang kan sebenarnya ya. Iya, Nggak boleh sembarangan. iya benar. Maksudnya kalau masuk rumah orang kan ketok pintu Iya, lah, ya. Kalaupun nggak kenal, nggak di fallback juga. Jangan marah karena nggak kenal kan. iya, Sering nggak tuh? benar-benar. Kak fallback doang, aku juga bingung ini. Jawabnya apa gitu kan? Belum Ya kenal saya gitu. abain aja sih. Iya, benar-benar. Nah, kalau juga yang menarik nih Kak Sela dengan jumlah yang besar tadi ya, Heeh. pengguna sosial media kita. Terus ada survei juga ini aku juga udah dengar sih beberapa bulan yang lalu kalau pengguna medsos di tanah air ini paling nggak sopan se-Asia. Iya, benar. Gimana nih komentarnya? Karena itu udah budaya Indonesia ya. Mhm, Sesuka hati dalam berkomentar ya kan, mhm, apalagi nggak pernah jaga ketikan. Kalau 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 kita dalam bersosialisasi kan mhm, jaga perasaan, ini nggak pernah jaga ketikan. mhm, eh kurangnya rasa empati mhm, terhadap orang yang akan dia bully itu ya gimana gitu mhm. ya, begitulah. Oke, tapi memang menarik sih fenomena bahwa kadang kita em, tadi suka ikut campur urusan orang ya, Iya, terus komentar negatif, hal-hal kayak gitu, dan akhirnya kebawa ke media sosial. Sebenarnya lagi-lagi kalau menurut aku ya, kalau kita sadar bahwa medsos itu sama aja kayak kita beretika di kehidupan nyata, iya, kita makin paham bahwa nggak boleh ngomong ngomong kotor, ngomong kasar gitu ya di medsos seenaknya gitu ya. Aha. benar. Nah, kalau Kak Sela sendiri ngelihat hoax nih, Iya, kalau tadi kan bicara mengenai nggak sopan, uh-uh. hoax nih, banyak banyak juga berita hoax yang kadang anak muda juga gampang kemakan ya, nggak Iya cuma anak benar. muda sih, orang-orang tua juga bisa kegampang. Gimana nih ngeliatnya? Ya untuk menghindari hoax ya Mhm, kita make sure dulu mhm, itu beritanya ya kan mhm, benar apa enggak, kita pastiin videonya atau fotonya itu, jangan asal share ya kan, bener gak? mhm. eh Apa ya, itu aja sih. Oke. Nah, I mean, kalau kita bicara hoax, tapi menurut Kak Sila Heeh. sendiri, I mean, hoax kan anak muda kan harusnya makin pinter ya, makin cari tahu kalau itu benar atau enggak. Soalnya Iya, harusnya anak muda nggak gampang kemakan hoax ya. Berarti apa sih yang salah di sini? Apakah anak muda tuh malas cari tahu atau seperti apa menurut kamu? enggak sih. Ah, Enggak semua anak muda itu kan pintar, mhm, dan enggak semua yang mengguna sosial media itu adalah anak muda. oke. Kan banyak juga anak di bawah umur yang Hmm, menggunakannya, mhm, orang tua yang asal menggunakan sosial media aja ya mhm, kan. mhm, Mungkin ada sebagian anak muda yang enggak kemakan hoax, tapi mhm, ada juga sebagian orang yang bersosial media kemakan hoax, ya mhm, itu dia kebanyakan orang tua ya kan. mhm,
apalagi ibu-ibu nih Mhm. ngeliat berita dikit, kepancing. Apalagi media sekarang kan ingin menaikkan ratingnya, dia membuat judul-judul yang Ya, biar fantastis iya gitu ya. Terus supaya tiba-tiba dilirik lah. dilirik. Ya tapi ini penting sih buat kita karena kita sering banget dapat sesuatu yang hoax. Misalnya ada korban apa banjir atau apa, atau banjirnya bukan di Indonesia ya, di mana gitu ya. Iya, Terus korban apalah segala macam. Nah, ini harus di cross check lagi, bukan berarti sesuatu yang kita punya terus karena emosi atau apa terus langsung di share iya. ya. Kebanyakan ibu-ibu itu. Iya, aduh. Ibu-ibu ya, oke. Ya sih, ya kalau orang bilang mama ya. Emak-emak ya. Tapi ya tidak semua mama ya, Iya. mungkin ya pasti yang ada double check segala macam. Nah, kalau kita juga lihat media sosial banyak orang, Kak Sela ngerasa nggak sih banyak orang yang overshare. Overshare berarti dia nge-share sesuatu tuh berlebihan. Iya benar. Apa tuh dulu aku ingat banget, was that Peduli Lindungi ya, yang kita vaksin, Iya. kartu vaksin. Iya. Itu berapa kali kan kita lihat teman-teman kita share di medsos, padahal itu nggak boleh karena kan ada nomornya kan, Iya. KTP lah atau apalagi alamat segala macam. Gimana Kak Sela melihat bahwa media sosial ya boleh berteman segala macam, tapi nggak, sebenarnya kita nggak boleh share-share yang berkaitan Iya dengan benar. pribadi, gimana? Ya kan orang menganggap media sosial itu adalah, kata Mas tadi sendiri bilang, rumah ya kan. Ya. Jadi dia karena dia terlalu berlebihan dalam bermedia sosial sampai dia mengekspresikan dirinya itu selalu di media sosial ya, apalagi betul. dengan hal-hal yang kayak meng-share KTP atau apa ya kan, padahal sebenarnya itu nggak boleh ya kan, tapi mungkin dia nggak bisa berpikir akan ada dampak untuk Benar. dirinya sendiri Dampak sih. menurut Kak Sela apa dampaknya ketika kita sering share sesuatu yang sangat pribadi? Ya bisa Hmm. tempat tinggal kita bisa ditelusuri ya Mhm, kan, mhm, menyangkut privasi kita juga bisa mhm. diketahui gitu ya kan, sebenarnya nggak baik lah kayak gitu. Ya, ini juga erat kaitannya dengan penipuan ya, Iya benar. penculikan Nah even itu ya. sangat mudah sekali. Karena orang tahu data-data kita, tanggal lahir, ulang tahunnya kapan, right? Terus alamatnya di mana. Terus ya kalau orang niat jelek juga gampang sih sebenarnya. Logikanya gini, orang yang share rumah, terus dia tahu rumah itu kalau siang nggak ada orang ya atau apalah gitu, Iya terus tahu alamatnya ya gampang orang benar. maling gitu ya. Atau orang mau ngehack data-data pribadi, oh dia tahu ulang tahunnya kapan gitu ya, terus dia upload juga lah kartu apa, kartu vaksin, kartu segala macam. Iya. Akhirnya gampang untuk orang ya bongkar tadi sosial ya, data-data sosial media Apalagi pribadi. zaman sekarang teknologi canggih banget kan. Dengan Instagram aja kita bisa ngelacak di mana tempat tinggal kita. Jadi berhati-hati aja sih dalam Oke. bersosial media. Kak Sela punya pengalaman nggak sih sebenarnya atau temennya pengalaman juga yang pernah cerita ke Kak Sela tentang gimana media sosial, misalnya mereka dampaknya atau mereka kena sesuatu dari media sosial, pernah punya pengalaman? Pernah sih ya penipuan. Oke, itu siapa? Temen saya Temen sendiri. Kak Sela, gimana Iya. tuh? Jadi dia mau beli gadget gitu ya, beli Aha. handphone di Instagram ya. Oke. Ya beli di Instagram dan ternyata akunnya itu penipuan. Oh, Dan dia dengan aduh. mudah percayanya aja ngirim uang segala Oke. macam. Dan itu jumlahnya sangat tidak sedikit. Mhm. Jadi dia ngirim, saya tanya, kok bisa langsung asal Iya, kirim gitu benar. ya kan, tanpa cari tahu dulu. Benar. Apalagi di akunnya itu ada apa komentar orang yang kayak penipuan. Lebih baik sih, lebih bijak lah dalam kalau misalkan kita mau beli sesuatu itu telusuri dulu, make surein ini bener apa enggak. Betul. Karena mungkin tergiur harganya mungkin agak miring ya. Enggak Atau sih, enggak sama. juga malah. Oke. Tapi malah langsung transfer aja ya. Iya. Karena biasanya kita tahu nih kalau bicara jual beli ya di online. Iya. Memang kadang orang wah kok murah banget, langsung buru-buru gitu ya. Nah ini juga jadi concern ya sebenarnya untuk teman-teman kalau kita mau transfer atau beli sesuatu, ya lihat dulu tokonya ya. Iya. Kayak apa komen-komen, bener nih komen-komen di bawahnya. Kalau komen-komennya bilang penipuan, sesuatu yang salah ya kita mulai mikir Iya, dong. bener. Benar ya. Itulah. Kalau Kak Sela sendiri pernah nggak punya pengalaman jelek? Ya alhamdulillah belum pernah. Belum sih. ya, sama sih aku Sama juga sekali. alhamdulillah nggak ada sih, alhamdulillah ya. Cuman karena gini sih,
aku tuh selalu berhati-hati banget Iya, in many ways, sama. kayak bermedsos, password segala macem ya, harus memang nggak boleh orang lain tahu ya. Benar. Terus lagian segini sih Kak, menurut aku, kalau kita intinya berperilaku baik di kehidupan nyata pasti ngefek ke medsos. Iya sih, Iya, benar. ya. Jadi kita nggak perlu, Image-nya ya. benar, kita nggak perlu khawatir atau was-was kita gimana-gimana di medsos. Sadar nggak sih Kak, kalau orang kadang dibully juga karena tingkah lakunya. Iya, benar. Gak bisa Ya, nyaga, you know gak bisa right? jaga sikap ya. You know kan, jadi orang ya gue dibully, tapi harusnya kita look back juga. Ini kita kenapa ya dibully? Kadang kita mungkin nge-share sesuatu yang jahat, nge-share sesuatu yang ya yang di luar ya let's say norma-norma. Jadi kita juga jadi korban bully. Sebenarnya Kak Sela setuju nggak sih kalau kita sendiri pribadi kalau mau baik ya memang Harus bersikap baik juga. jangan mancing orang ya. Iya benar, Aha. apalagi kan sekarang banyak content creator yang nggak mendidik ya, Yes. mengumbar-ngumbar kayak kemesraan atau apa, kan dia nggak tahu ya yang nonton itu bukan hanya orang dewasa. Betul. Padahal di dalamnya orang yang bersosial media itu juga banyak yang anak kecil ya kan, yang nggak sama sekali pantas untuk ditonton. Itu sih yang miris sih kalau Oke. dalam. Ini kaitannya ya kalau nggak salah ya, kalau aku bisa ambil bahwa kita yang punya follower banyak, yang orang yang tokoh lah, public figure ya, Iya, itu memang mikirnya harus bukan 2 kali, 100 kali kalau mau nge-share sesuatu yang sifatnya mungkin tidak layak. benar. Even nggak usah yang pacar-pacaran deh, pamer-pamer juga tuh. Ya, Iya, flexing. cewek tuh. Kebayang nggak gimana mindset anak-anak yang nonton, Benar. anak-anak yang itu, wah dia mobilnya mewah, perhiasannya, aku pengen kayak dia, aku harus kerja gimana. Orang akan mikir kayak, aduh pengen kayak gitu. Akhirnya standar orang tuh Tinggi gitu tinggi. ya. Jadi padahal kita yang tadinya sederhana segala macem merasa cukup ya, dengan digempur komen-komen kayak gitu, pasti kayaknya enaknya kayak dia gitu ya. Nah ini nih juga pelajaran untuk tadi kata Kak Sela ya, influencer ya, harus bijak juga ya Kak Iya ya. benar. Karena mereka punya masa gitu, ngerasa nggak sih Kak? Punya tanggung jawab. Iya sih, punya justru tanggung jawab yang berat ya, kayak mencontohkan sebagai orang yang baik lah ya, lebih bijak lagi dalam bersosial media. Jadi nggak asal upload, asal share ya kan. Apapun yang saya share itu ya, saya memperhatikan ini akan ada dampak apa ya untuk orang yang ngelihat Oke, betul sekali Kak Sela. saya. Jadi memang harus balik lagi ya, ini pembelajaran buat kita bersama. Tapi lagi kalau aku ngeliat juga dampak positif dari media sosial banyak, Iya, right? banyak sekali. Kita bisa tambah link, Benar. terus apalagi kalau yang punya usaha online, Iya ya, benar. bisa jualan online, terus informasi juga paling cepet loh di medsos Betul daripada sekali. kita nonton TV, right? Betul. Ya, aku sekarang tahu-tahu apapun jujur ya, dari ya medsos, dari online. Kak Sela juga gitu kan? Sama, udah nggak jarang ya nonton TV Bener. ya, jarang banget. Walaupun kemarin baru dimatiin ya TV analog ya. Tahu kan? Bener. Yang TV di Jabodetabek ya, cuman masalahnya itu cuman Jabodetabek. Tapi ya itu tadi, bahwa sebenarnya medsos, teknologi itu dampaknya bagus, banyak hal positif, tapi di luar itu kita anak muda harus ya memfilter, bijaksana gitu. Kak Sela ada tips nggak sih biar kita sebagai anak muda ya lebih bijaksana lagi dalam bermedsos? Apa yang harus kita ingat atau harus kita lakukan kalau menurut Kak Sela? Ya menjaga sikap ya, menjaga sikap, etika kita dalam bermedsos ya. Melihat sekeliling juga untuk orang-orang yang bermedsos juga. Ya itu aja sih ya. Itu aja. Oke. Kak, kita kembali kalau tadi soal medsos, ini soal pemuda Perindo ya. Iya benar. Ada nggak sih program atau kegiatan yang berkaitan dengan pemuda Perindo, kaitannya dengan edukasi kepada anak-anak remaja, anak-anak muda tentang media sosial? Ya untuk saat ini sih belum ya. Tapi akan coming soon, mungkin itu ide yang bagus untuk anak-anak muda ya, biar lebih tadi aware lagi ya. Benar, lebih aware. Jadi
nanti mungkin ada program apa? Pelatihan atau Iya, seperti atau apa? apa, Penyuluhan benar, soal benar. bijak bermedia sosial gitu Iya. ya. Terakhir apa Kak Sela yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang nonton, anak-anak muda yang nonton terkait media sosial atau anything? Silakan. Iya, untuk anak-anak muda Aha, yang bersosial media, aha. lebih bijaklah menggunakan sosial media, Mhm. lebih hati-hati lagi, jaga sikap, jaga etikanya. Betul, Udah itu aja. benar sih. Jaga sikap, jaga etika. Nggak apa-apa pengen apa istilahnya keren tapi harus punya tanggung jawab ya. Iya benar. Karena kan anak zaman sekarang kan asal biar Ya, terlihat eksis aja ya kan, benar-benar. nggak Dan juga jangan memikirkan. jangan asal upload, jangan asal forward ya kalau nggak Iya, jelas gitu ya benar-benar. datanya segala macam. Karena hati-hati karena ada undang-undang ITE Iya, juga. Kalau ngomong juga di medsos nggak boleh nggak boleh sembarangan. sembarang, nggak boleh menyebar kebencian. Benar, kalau ada yang ngelaporin bisa kena kan. Iya, Betul sekali. Kak Sela, terima kasih iya sama-sama. untuk obrolannya. Sehat-sehat dan salam buat teman-teman di Pemuda Perindo ya. Iya, Teman saya juga banyak banyak udah ya. ngobrol segala macam kemarin. Sekarang di DPP ya di Iya Menteng DPP. ya. Oke, sukses untuk teman-teman Iya, thank di you Pemuda Mas. Perindo. Nanti kita sebelum kita tutup ini berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa sekarang kita udah ada aplikasinya loh Kak Sela. Iya, Iya, di App Store dan juga Play benar. Store. Tinggal scan barcode yang ada di layar teman-teman. Gampang banget kalau pengen tahu everything about Perindo, silakan di-download. Dan untuk yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Jangan lupa dulu di-follow ya. Dan terima kasih Kak Sheila Iya, atas sharing-sharingnya, sehat-sehat. Kuliahnya juga semoga iya. lancar. Terima Kapan kasih. skripsi? Belum, masih Belum, lama. masih lama ya. Semangat. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuna Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh